Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat datang kembali rekan-rekan. Ketemu kembali di mata kuliah Teknik Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah. Pada semester ini teman-teman akan belajar tentang bagaimana menulis karya ilmiah yang baik. Ya, jadi kita langsung saja ya, sudah usah perkenalan lagi kan sudah sering ketemu ya. Kita langsung ke pokok bahasan ya. Jadi mata kuliah ini kalau dibilang serius ya serius, kalau dibilang nggak serius ya bisa jadi nggak serius. Kenapa? Karena target utama mata kuliah ini adalah teman-teman bisa menulis dengan baik. Jadi kalau ada yang sudah pernah punya publikasi di jurnal itu boleh mengajukan ya. Jadi mengajukan saja ke saya nanti setelah pertemuan ini bilang bahwa Pak, saya sudah punya artikel jurnal atau publikasi, kasih link ke saya, nanti setelah itu nggak usah ikut kuliah lagi, nanti langsung dapat A+. Beneran, buktikan saja kalau ada yang mau ya. Nanti setelah saya cek benar bahwa itu artikel jurnal sudah terpublikasi, nanti saya akan umumkan bahwa si ini sudah tidak usah ikut mata kuliah lagi dan nilainya langsung A+. Jadi yang punya artikel jurnal atau umpamanya ada yang berminat untuk shortcut, jadi langsung potong kompas, itu segera saja menulis lalu kemudian submit ke jurnal. Kalau nanti kemudian ternyata diterima, accepted saja ya, jadi tidak sampai publish lah, karena publish jurnal itu kan agak lama. Pokoknya ada pernyataan bahwa artikel Anda kami terima dan akan dipublish, itu nanti kondisinya sama, jadi nanti tidak usah ikut kuliah selanjutnya, bisa langsung dapat nilai A+ nanti. Karena target utamanya itu adalah teman-teman bisa menulis di artikel di jurnal ya, menulis artikel untuk kemudian dipublikasi di jurnal. Nah, untuk mencapai ke sana itu kita akan belajar 6 hal ya. Pertama, ragam karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah itu apa saja. Lalu yang kedua nanti adalah teknik parafrase dan anti plagiasi, bagaimana melakukan parafrase. Ini mengulang sebenarnya ya dari pelajaran bahasa Indonesia, tetapi kita lebih fokus pada prakteknya. Lalu ada teknik citasi dan reference manager. Ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mensitasi dan menggunakan reference manager. Itu nanti teman-teman diminta untuk belajar cara menggunakan reference manager, baik itu Mendeley ataupun Zotero. Nanti boleh dipilih salah satu. Lalu novelty dalam karya ilmiah. Di novelty ini terkait dengan apa istilahnya ya, kebaruan ya, tentang kita akan belajar tentang bagaimana menemukan kebaruan, membuat kebaruan, nilai-nilai keunikan sebuah karya sehingga menarik untuk dipublikasikan. Karena salah satu syarat agar artikel jurnal kita diterima itu adalah tingkat novelty atau tingkat kebaruannya tinggi. Lalu yang terakhir, sebelum yang terakhir adalah menulis artikel jurnal. Jadi artikel jurnal itu seperti apa, strukturnya seperti apa, isinya seperti apa, nanti kita akan pelajari. Dan yang terakhir adalah publikasi di jurnal, itu nanti fokus terakhir ya. Jadi pokok bahasannya ini, karena pokok bahasanya seperti ini, maka kemudian tugas-tugas dan penilaiannya pun itu fokus pada 3 hal. Satu, menyusun esai atau kolom. Nanti pertemuan keempat, setelah teman-teman menulis, itu teman-teman diminta untuk mengirimkan esai yang sudah dibuat tersebut ke media online ya, media online atau media cetak. Bisa media cetak, bisa media online. Nah, yang penting nanti ada buktinya ya, ada bukti kirimnya, nanti berupa email ataupun yang lainnya.
Lalu ada praktikum reference manager. Ini nanti teman-teman diminta untuk mempraktikkan menggunakan reference manager untuk membuat citasi dan daftar pustaka. Lalu kemudian yang terakhir adalah menulis artikel jurnal. Jadi ada 3 tugas utama ya. Tetapi di setiap pertemuan nanti bisa jadi ada tugas-tugas kecil. Seperti di pertemuan ini nanti akan ada tugas untuk dilaksanakan oleh teman-teman sebagai bagian dari proses perkuliahan. Lalu apa yang dinilai dalam perkuliahan ini? 100% tugas. Jadi yang dinilai itu semuanya tugasnya. Tetapi bukan berarti kemudian teman-teman tidak perlu hadir dalam kuliah. Kecuali yang tadi ya, sudah memiliki publikasi boleh ya. Karena sudah memiliki publikasi boleh tidak hadir dalam kuliah, nanti langsung dapat nilai saja kalau sudah punya publikasi di jurnal ilmiah. Syaratnya itu jurnal ilmiahnya memiliki ISSN ya, lalu kemudian online dan bisa dicek. Jadi bisa ditelusuri langsung secara online artikelnya itu dipublikasi di mana. Nah, teman-teman, walaupun penilaiannya ini 100% adalah tugas, tapi kehadiran teman-teman juga dihitung untuk bisa masuk ke SIAKAD ya, karena SIAKAD kita itu kan modelnya mensyaratkan kehadiran 70%. Kalau kurang dari itu nanti nilainya tidak bisa masuk. Jadi walaupun kehadirannya tidak dinilai, tetapi dia menjadi syarat agar nilainya bisa masuk ke dalam sistem ya. Oleh karena itu nanti silakan hadir saja ya. Tapi yang paling penting adalah selain hadir itu yang melakukan penugasan praktikumnya itu, karena kalau itu tidak dilakukan ya nilainya tidak ada. Nah, hari ini kita akan memulai penugasannya dengan penugasan identifikasi karya ilmiah. Oleh karena itu silahkan cari 2 hal, satu esai atau kolom, yang satunya lagi adalah artikel jurnal. Nah, nanti kalau esai dan kolom cari di media massa populer ya, bisa di koran, bisa di majalah, itu nanti ada banyak esainya di sana. Lalu untuk artikel jurnal ya cari saja di jurnal ya. Lalu setelah dapat 2 itu, baca dan perhatikan, lalu tulis hal-hal berikut. Pertama, judul esai dan artikel jurnalnya apa. Jadi dibuat tabel ya, sebelah kiri itu esai, sebelah kanan artikel jurnal. Judulnya dibuat berdampingan. Lalu pokok bahasannya apa, masing-masing itu dicari pokok bahasannya, di listing ya, ditulis dalam bentuk list. Lalu setelah itu kesimpulan dari masing-masing tulisan apa saja kesimpulannya, esai apa kesimpulannya, yang artikel jurnal apa kesimpulannya. Lalu yang terakhir yang harus dibuat itu adalah cari perbedaan antara esai dan artikel jurnal. Nah, lalu jelaskan apa perbedaan antara esai dan artikel jurnal. Itu nanti diketik lalu kemudian dikirimkan ke Psikolon ya, karena perkuliahan kita ini sepenuhnya dilaksanakan dengan menggunakan sistem Psikolon. Jadi penugasan, lalu kemudian pengiriman hasil praktikum dan lain sebagainya itu melalui Psikolon. Nanti silahkan dicek di Psikolon, termasuk absennya juga lewat Psikolon ya. Jadi jangan lupa untuk mengakses Psikolon pada jadwal perkuliahan yang sudah ditetapkan, karena kita akan melaksanakan perkuliahan ini sesuai dengan jadwal. Tetapi tidak usah khawatir jika sibuk di jam yang sudah ditentukan itu. Perkuliahan ini dibuka sampai jam 10 malam ya. Jadi nanti dari jadwal di SIAKAD sampai jam 10 malam. Jadi teman-teman bisa mengakses penugasannya dari jam sesuai jadwal di SIAKAD sampai jam 10 malam. Sedangkan untuk penugasannya nanti dilaksanakan disubmitnya bisa jadi di hari yang berbeda atau di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk yang ini silahkan kita akan mulai kerjakan dari pertemuan ini, lalu kemudian dikumpulkannya di pertemuan kedua nanti. Jadi setelah menghadiri perkuliahan ini teman-teman bisa sign out dari Psikolon, lalu kemudian melakukan pencarian data yang dibutuhkan. Nanti hasilnya nanti disubmit di pertemuan kedua sambil teman-teman
mengikuti materi selanjutnya di pertemuan kedua. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.